Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Suatu kali Imam Malik itu kedatangan seorang pemuda yang berasal dari tempat yang sangat jauh sekali. Pemuda itu datang dengan sebuah pertanyaan titipan dari orang satu sukunya. Dia datang ke Imam Malik, "Imam Malik, saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang dibawa oleh suku saya." "Oh, silakan, sok apa pertanyaannya?" Kemudian pemuda itu bertanya begini dan begitu, begini dan begitu. Kemudian Imam Malik dengan entengnya menjawab bahwa, "Oh, saya tidak tahu jawabannya." Terus si pemuda itu kesal, "Wahai Imam Malik, tolonglah jawab pertanyaan saya. Anda itu adalah imam besar, ulama mazhab. Anda itu adalah pemimpin dari ulama-ulama Madinah. Bagaimana ceritanya Anda membiarkan saya dalam ketidaktahuan ini, padahal saya datang jauh-jauh sekali, perjalanan berminggu-minggu dari kampung saya untuk mengajukan pertanyaan ini. Ini mewakili suku saya di sana." Kemudian Imam Malik menjawab, "Ya, bilang saja kepada sukunya bahwa saya tidak bisa menjawab itu karena saya tidak tahu apa-apa." Ya, kesal, tapi begitulah ceritanya. Dan menurut kesaksian Imam Syafi'i yang pernah berguru kepada Imam Malik selama beberapa tahun, memang Imam Malik cenderung menjawab pertanyaan itu dengan jawaban tidak tahu. Sekitar 75% pertanyaan yang diajukan kepada Imam Malik, jawabnya adalah tidak tahu. Kenapa seperti itu? Ya, karena Imam Malik itu tentu saja sangat berhati-hati terhadap fatwanya, dan beliau itu selalu menjawab sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi jika ada sebuah kejadian yang itu di luar Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan menjawab itu atau menjawab dengan jawaban tidak tahu. Begitu kurang lebihnya. Nah, kenapa Imam Malik bisa sampai sepelit itu dalam mengeluarkan fatwa atau pernyataan-pernyataan? Ya, banyak alasannya, karena itu adalah soal tanggung jawab, soal Imam Malik yang sangat warok dan sebagainya. Tetapi salah satu alasan yang paling terpentingnya itu adalah bahwa Imam Malik mengetahui bahwa dalam Islam pertanyaan-pertanyaan itu harus benar-benar dibatasi. Karena ada pertanyaan yang kalau dijawab itu dosanya besar. Salah satu dosa paling besar yang dimiliki oleh kaum muslimin adalah ketika mereka bertanya tentang sesuatu yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah, tetapi setelah pertanyaan itu diajukan dan dijawab, maka akan memunculkan kewajiban dan larangan baru, akan memunculkan sesuatu yang memberatkan umat Islam gitu. Jadi kalau misalkan ulama-ulama zaman sekarang ditanya pada sesuatu yang tidak ada di dalam Quran dan Sunnah, mereka langsung aja menjawab dengan seenaknya, dengan tafsiran mereka sendiri gitu. Padahal itu larangannya sangat besar gitu. Jadi misalkan apa hukum mukbang gitu, ya sebaiknya nggak usah dijawab, karena kalau misalkan oh itu menjadi haram, itu berarti munculnya pengharaman baru gitu. Kan begitu. Nah, di dalam Islam itu tidak boleh. Makanya Imam Malik itu sangat berhati-hati terhadap jawaban dan terhadap pertanyaan yang diajukan padanya gitu. Makanya pelit sekali beliau itu untuk menjawab seseorang. Nah, tapi walaupun Imam Malik itu sangat pelit dalam menjawab, tetap aja sebagai ulama besar ada aja orang yang nanya dengan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. Dan ada satu pertanyaan yang akhirnya menjadi salah satu pertanyaan paling legendaris dalam sejarah peradaban Islam, yaitu ada seorang pemuda datang, "Imam Malik, punten, saya mau nanya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah itu duduk di atas arasy. Nah, gimana cara duduknya? Istiwanya itu gimana?" Imam Malik marah pada waktu itu, nahan emosi, tapi dijawab juga secara diplomatis. Jawabannya adalah tentang bagaimana beristiwanya. Kata istiwa itu, kata duduk di atas arasnya itu, kata-kata itu sudah diketahui bersama. Kita mengetahui istilah itu artinya apa. Tetapi tentang bagaimana duduknya Allah, hakikat duduknya itu seperti apa, tidak mungkin tergambarkan. Dan kamu yang bertanya itu bid'ah. Kamu itu, saya pikir kamu sesat kayaknya gitu. Dan setelah itu diusir orang yang bertanya itu gitu. Nah, ini kenapa pertanyaan ini begitu legend gitu? Ya karena ini akhirnya apa? Dengan pertanyaan ini maka umat muslim akhirnya sampai sekarang terpecah belah. Jadi wajar kemarahan Imam Malik itu. Kenapa? Karena ketika pertanyaan ini memang benar-benar didiskusikan, akhirnya umat muslim pecah belah sekarang. Jadi baraya kalau misalkan lihat di forum-forum internet sampai sekarang itu perdebatan itu masih ada. Apakah Allah ada duduk di atas arasy atau duduk di mana-mana, atau istiwanya bagaimana? Itu sampai satu sama lain menganggap kafir. Ini kafir, itu kafir. Bahkan ada kitab yang menulis bahwa Abu Hanifah telah mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana dan sebagainya. Jadi ada pertanyaan kecil itu. Makanya Imam Malik begitu marah itu karena apa? Ketika pertanyaan itu diajukan dan kemudian menjadi diskursus, maka itu akhirnya akan memecah belah kaum muslimin. Padahal pertanyaan itu kan sebenarnya adalah pertanyaan
yang apa ya, yang absurd gitu. Jadi maksudnya gini Baraya, bukan berarti Islam itu menghalangi orang untuk berpikir kritis. Cuman maksudnya gini, ayo kita berpikir dalam ranah filsafat misalkan ya. Kan kita tidak mungkin memiliki metodologi untuk menjelaskan bagaimana Allah itu duduk. Karena itu, maka apapun jawabannya tidak mungkin bisa kita buktikan kebenarannya. Misalkan, ada orang yang mengatakan Allah itu duduk istiwa di atas aras begini. Kan dia nggak bisa membuktikan apapun dari ucapannya itu. Begitupun yang menentangnya, ya sama-sama tidak bisa dibuktikan. Jadi kalau misalkan sama-sama tidak bisa dibuktikan, sama-sama tidak ada alat bukti, bahkan logika dalam hal ini juga tidak mempan, lalu apa yang akan kita diskursuskan di sana selain debat kusir gitu. Makanya pertanyaan-pertanyaan itu dilarang. Jadi jawabannya apa dong? Ya jangan dijawab juga. Ya udah aja selesai sampai situ. Imam Malik pada waktu itu cukup diplomatis dan saya pikir jawabannya salah satu yang terbaik, yaitu tentang istiwanya kita sudah mengetahui bagaimana, tetapi tentang bagaimana istiwa itu ya sudah, itu bukan urusan kita sama sekali. Bertanya soal itu bid'ah, tapi mempercayainya adalah sebuah kewajiban. Begitu kan? Selesai di situ. Nah, uniknya, sekitar 70 tahun kemudian muncul pertanyaan yang serupa dengan itu. Dan lagi-lagi itu membuat dunia Islam sampai detik ini rusuh dan kisruh. Sudah dibilang jangan bertanya pada soal-soal yang semacam itu, tetapi kaum muslimin tetap aja mengajukan pertanyaan itu. Pertanyaannya itu adalah, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Itu ditanyakan kepada murid dari muridnya Imam Malik, yaitu Ahmad bin Hambal. Ahmad pada waktu itu menjawab bahwa Al-Quran itu kalamullah. Karena itu yang tertera di dalam Al-Quran, dan itu yang disebutkan di dalam sunnah. Oh iya, maksud saya, kata si penanya, kalamullah itu makhluk atau bukan? Nah, Ahmad bin Hambal mengatakan saya tidak tahu. Dia tidak menjawab. Kenapa? Karena tidak tertera di dalam Al-Quran. Jadi Ahmad bin Hambal hanya menjawab apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Selain itu dia tidak akan melakukan spekulasi mistik atas apa-apa yang telah diriwayatkan kepadanya atau apa yang telah dirisalahkan kepadanya. Ya selesai sampai di situ. Berpikir itu sangat sederhana seperti itu. Jadi kalau ada nasnya dia jawab, kalau tidak ada ya sudah. Ketika ditanya Al-Quran itu makhluk atau bukan, Al-Quran itu adalah kalam Allah, ini dalilnya. Nah, kalam Allah itu makhluk atau bukan ya tidak tahu karena tidak ada penjelasannya. Selesai kan? Nah, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa ulama-ulama zaman dulu itu sangat membatasi pertanyaan dan jawaban. Jadi mereka tidak mengobrol. Karena apa? Karena setiap ada jawaban dari ulama itu bisa saja membuat kaum muslimin pada era berikutnya itu terjebak pada syariat-syariat baru, pada kepercayaan-kepercayaan baru. Sekarang kaum muslimin di mana-mana berdebat hebat soal tafsiran-tafsiran. Quran mereka sama, nabi mereka sama, Tuhan mereka sama, tetapi mereka berdebat bahkan saling tuding dan saling bunuh, saling mengkafirkan gara-gara tafsiran-tafsiran yang mereka ajukan diri sendiri pertanyaannya, kemudian mereka jawab sendiri jawabannya, kemudian memaksa orang-orang mengikuti tafsirnya sendiri, kemudian yang selain salah semua. Itu kan makanya dibilangin jangan bertanya terkait hal-hal yang tidak mungkin bisa kita buktikan. Debat kusirnya lebih parah karena akhirnya umat muslim terpecah belah. Nah, salah satu pecahan yang sangat luar biasa itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun orang di seluruh dunia mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah satu-satunya aliran yang selamat dalam Islam, yang tidak masuk neraka, sisanya neraka semua. Ya, saya tidak termasuk orang yang mengatakan itu. Karena apa? Ya, karena istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu muncul dari pertanyaan-pertanyaan soal akidah itu. Soal takdir itu bisa dirubah atau tidak, soal Allah itu duduk di atas arsy atau tidak, bagaimana keadilan Tuhan itu, apa dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu setelah dirangkum dan akhirnya menghasilkan sebuah jawaban yang kemudian dirangkum, akhirnya muncullah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah kelompok yang katanya satu-satunya yang bakal masuk surga, yang lainnya masuk neraka semua. Kan ini yang menjadi masalahnya. Udah bertanya itu terkait dengan hal-hal gaib itu dilarang, perpecah belah itu juga dilarang. Nah, ini ada perpecahan yang disebabkan oleh pertanyaan yang terlarang. Jadi ini double, kekacauannya itu double gitu. Nah, tapi ini dipertahankan sampai sekarang, bahkan dianggap sebagai mazhab Islam yang paling besar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, orang Wahabi ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang NU ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Murji'ah ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, LDI ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagainya. Tapi misalkan saya pernah berdebat dengan seorang doktor tafsir, ya dari mana gitu. Dalam perdebatan itu saya bertanya pada akhirnya dan tidak bisa dijawab. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu benar, mana dalilnya? Oh, ini ada dalam kitabnya Aqaid Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ya Baraya tahulah itu dari mana.
Saya bertanya, maksud saya adalah dalam Islam itu dari mana? Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saya katakan itu adalah produk budaya, tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Sok saya minta dalilnya, Quran ada nggak istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Gak ada. Di dalam Sunnah ada nggak Ahlus Sunnah wal Jamaah? Gak ada juga. Yang ada itu adalah Al-Jamaah, pernyataan dari Muawiyah pada waktu itu. Tetapi itu bukan nama kelompok, itu adalah persatuan kaum muslimin. Jadi ketika kaum muslimin bersatu dalam satu, tidak ada syiah-syiah, tidak ada kelompok-kelompok, karena pada waktu itu istilahnya syiah ya, tidak ada kelompok-kelompok, maka al-jamaah itulah yang selamat. Itu pernyataan dari Muawiyah. Jadi sisanya itu tidak ada, di Quran tidak ada, di sunnah juga tidak ada, di dalam hadis juga tidak ada. Di hadis Bukhari itu ditolak. Jadi ada 73 golongan, hanya satu yang selamat. Ya, yang selamat adalah yang gini. Nah, Bukhari itu mengkat hanya ada 73 golongan kaum muslimin. Sisanya, kalimat-kalimat selanjutnya itu dibuang sama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena apa? Ya karena yang berikut-berikutnya itu tidak sahih. Begitu. Jadi jelas ya, di dalam Quran tidak ada, di dalam sunnah juga tidak ada. Bahkan Imam Bukhari menentangnya, dihilangkan sama sekali. Kemudian imam-imam mazhab yang 4, yang katanya 4 imam mazhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebenarnya tidak ada satupun di antara mereka yang pernah mengatakan satu kata pun terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kelompok. Itu gak ada. Imam Abu Hanifah gak pernah ngomong itu, Imam Malik gak pernah ngomong itu, Imam Syafi'i gak pernah ngomong itu, Imam Ahmad bin Hanbal gak pernah ngomong itu. Bahkan imam-imam yang lainnya, yang tidak terkenal, misalkan ya Imam Laits, Imam As-Sauri, dan lain sebagainya, itu tidak pernah mengatakan ada kelompok yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena istilah itu baru muncul di era tahun 1000-an, pas zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya yang seperti itu, atau sedikit lebih awal daripada itu, dan tidak diketahui siapa yang pertama kali mencetuskannya. Karena apa? Itu adalah produk budaya. Jadi bagaimana ceritanya ada sebuah produk budaya yang tidak ada dalam Quran Sunnah, tidak pernah dikatakan oleh para sahabat, tidak pernah disebutkan oleh para imam mazhab, tidak juga pernah disebutkan oleh para imam-imam sufi, tidak juga disebutkan oleh para ulama-ulama tafsir, tapi sekarang menjadi menghegemoni di dunia Islam. Itu pertanyaannya kenapa? Dan umat muslim terpecah belah dengan kelompok-kelompok itu gitu. Kan saya juga pernah berdebat gitu dengan seorang yang janggutnya panjang pakai sorban. Ya semacam itulah. Ya, kemudian ketika beliau terdesak, kalau terdesak kan biasanya langsung nanya, emang antum akidahnya apa? Kalau gitu. Ya saya bilang, saya pada waktu itu balik nanya, ya, akidah Anda itu apa? Dia bilang, akidah saya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu saya bungkam dia, saya katakan akidah saya adalah Islam, dan di dalam Islam tidak ada namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cari coba, ada nggak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah selain dari kitab-kitab belakangan gitu. Dalam Quran dan hadis nggak ada. Jadi saya jelasin, kalau Anda itu ngakunya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya akidahnya Islam, dan di dalam Islam akidah itu cuma dua, akidah Islam dan akidah bukan Islam. Saya bilangin gitu. Coba ada nggak dalilnya? Ya dia akhirnya bungkam. Ya karena apa? Ya karena memang tidak ada namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu nggak ada. Akidah Syiah itu nggak ada. Akidah Mu'tazilah itu nggak ada. Akidah liberal itu nggak ada. Akidah ini itu nggak ada. Ya cuman akidah Islam dan akidah bukan Islam. Dalam Islam kemudian diwajibkan orang-orang yang beragama Islam nggak bikin golongan-golongan, nggak bikin kelompok-kelompok, tapi terikat pada satu jamaah, persatuan. Walaupun mereka punya berbeda pandangan, berbeda tafsir, ya nggak apa-apa. Yang penting mereka bersatu dalam satu kesatuan. Kan begitu. Itulah seperti yang dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat memiliki perbedaan pendapat, perbedaan tafsir, bahkan terkait dengan Al-Quran, terkait dengan apa, mereka berbeda-beda, tetapi mereka ada dalam satu kesatuan, yaitu al-jamaah gitu. Kan gitu. Jadi sunnahnya para sahabat itu adalah bahwa mereka berbeda-beda tetapi ada dalam satu kesatuan. Ya selesai di situ. Makanya jangan bertanya terkait hal-hal yang gaib, jangan bertanya terkait dengan masalah-masalah akidah. Salah satu keruntuhan kaum muslimin peradabannya itu adalah gara-gara akidah itu dijadikan diskursus. Bahkan ada di setiap universitas Islam ada akidah filsafat. Jadi akidah Islam dijadikan sebagai objek penelitian filsafat gitu. Objek diskursus filsafat, kan ini juga unik juga, jadi aneh juga. Makanya lah, jadi dalam Islam gimana, apa yang harus kita pertanyakan? Yang kita pertanyakan itu adalah bagaimana mewujudkan peradaban Islam. Jadi pertanyaannya adalah gimana cara membangun ekonomi Islam. Kan sekarang ekonomi Islam terpuruk. Gimana caranya membangun sistem pendidikan Islam? Kan sistem pendidikan Islam terpuruk sekarang kan. Ya itu yang dijadikan diskursus. Jadi kita produktif berpikirnya, bukan debat kusir, bukan debat soal apakah takdir bisa dibela, bisa dirubah atau tidak. Oh ini dalilnya ini, ya itu takdir urusan Allah saja, nggak usah ngapain juga kita berdebat soal itu kan.
Ya, tapi intinya seperti itu Baraya. Jadi video ini sebenarnya melengkapi beberapa video yang lain yang kurang kurang fokus pada ini. Jadi saya bikin video khususnya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.